Nah, itu tagihan di awal tahun. Kemudian di 19 Agustus kemarin datang lagi tagihan dengan total 1.411.400.200 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini di Jumat Berkah ini saya akan membahas tentang yang galbay cuma 10 juta, 20 juta, 100 juta karena akan tahu nasib kalian seperti ini di tahun ini. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya ada berita dari seorang wanita yang mana dia memanipulasi berita tentang pencurian yang ternyata berita palsu ini dibuat untuk menghindari teroran pinjol alias dia mau membayarkan pinjolnya menggunakan laporan palsu. Nah, ini dia informasinya teman-teman. Wanita di Depok bikin laporan palsu dibegal demi lunasi utang pinjol. Informasinya motor tersebut tidak hilang melainkan dijual kepada tetangganya seharga 13 juta. Uang hasil penjualan motor itu digunakan untuk melunasi utang pinjaman online, kata Kasih Humas Polres Metro Depok. Akibat perbuatannya, Tasya dikenai pasal 220 terkait laporan palsu. Saat ini kasusnya dalam masih penyelidikan pihak kepolisian. Nah, ini teman-teman ya, mengapa selalu saya sampaikan ketika kalian diteror pinjol, kalian harus berpikir tenang dan jangan pernah dibaca apapun isinya. Karena apa? Yang tadinya hukum terhadap orang yang galbay itu perdata, ujung-ujungnya bisa menjadi pidana karena kita salah langkah. Nah, itu dia teman-teman ya, saya tekankan sekali lagi, pinjol sejauh ini masih perdata. Jika kalian nekat melakukan hal seperti ini karena takut dengan teroran, takut nanti terorannya sampai ke orang tua, takut terorannya sampai kemana-mana, jika kalian melakukan hal fatal seperti ini sampai melapor kepada polisi, yang ada malah kalian nanti hukumnya menjadi pidana. Jangan mau seperti ini teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, pinjol sampai hari ini saya ngonten hukumnya masih perdata gitu ya. Dan lanjut lagi buat teman-teman semuanya, ada seorang teman ya di daerah Jawa Tengah sudah didatangin DC dari pinjol Uwatas. Ya, berarti Uwatas sekarang sudah melebarkan sayapnya. Sebelumnya saya sampaikan di Jabodetabek, kemudian di Bogor, Bandung, kemudian sekarang sudah mulai sampai di Jawa Tengah. Nah, di sini diinformasikan DC-nya mengatakan dia meminta kepada nasabahnya untuk membayarkan melalui virtual account yang DC ini berikan. Nah, berikut informasinya. Terima kasih sudah berkenan membalas DM saya Kak. Saya domisili Jawa Tengah Kak, desa terpencil. Tapi Sabtu kemarin saya datangi salah satu orang yang mengaku dari aplikasi Uwatas yang membuat saya mengganjal. Orang tersebut chat ke nomor saya dan menyampaikan kalau saya melakukan pembayaran harus konfirmasi ke nomor WA orang tersebut supaya dibuatkan virtual account pembayarannya. Padahal saya tahu kalau saya sudah ada uang akan melunasi hutang saya lewat aplikasi. Tapi orang ini kekeh kalau saya harus bayar memakai VA dari dia. Saya diberi waktu sampai tanggal 20. Nah, ini teman-teman ya, sekarang pinjol bukan hanya dari CS-nya, DC-nya pun juga akan datang dengan penipuan seperti ini. Sudah tahu dia lokasi si nasabahnya, desa terpencil, kemungkinan orangnya nggak bakalan banyak pengetahuan dan mulailah dia bermanipulasi dengan cara harus menginformasikan dia ketika dia mau bayar. Nah, jangan mau seperti ini. Kalian punya HP Android yang bagus, update terus informasinya, jangan sampai DC mengintimidasi kalian. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sekarang scammer itu bukan hanya dari digital saja. DC yang memanfaatkan kelemahan kita seperti ini juga banyak sekali membuat modus-modus penipuan. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Ingat saja ketika DC datang jangan pernah lupa untuk minta surat tugasnya. Kemudian kalian tahu nih siapa namanya, foto kalau bisa. Karena yang berhubungan dengan pinjol adalah kalian dan aplikasi si pinjolnya, kemudian pinjolnya. Tidak ada kaitan dengan manusia-manusianya yang bekerja. Yang manusia-manusia bekerja itu hanya menawarkan, kemudian juga mau nego ataupun kita kena scammer atau penipuan. Itu saja, selebihnya tidak ada. Jadi jangan mau seperti ini, jangan tunjukkan kelemahan kita dan jangan tunjukkan ketidaktahuan kita di depan DC-DC-nya. Karena semakin kita kelihatan lemah, semakin kita akan dimanipulasi oleh mereka. Gitu ya.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Dan di sini ada seorang membagikan kisahnya yang galbay dipinjol. Ya, es pinjam, es peleter dengan nilai triliunan, yang mana dia aman setelah beberapa tahun galbay. Kategori amannya seperti apa? Mungkin teror masih ada, apalagi yang saat ini kan yang galbay lebih dari 3 tahun ditagih lagi, mulai dari aku laku, kemudian lagi kredit pintar, kemudian lagi bantu saku, dan pinjol-pinjol lainnya yang kalian galbay kan lebih dari 3 tahun. Di sekarang ini mulai diteror lagi, mulai meningkat. Ya, nah kalau model seperti ini bagaimana Mbak? Gak usah takut, hadapi seperti biasa, seperti kalian awal-awal sebelum diteror. Karena apa? Dia meneror belum tentu dia akan datang. Yang dia datang itu sudah langsung ngetuk-ngetuk pintu kalian, gitu ya. Lanjut lagi balik ke yang galbay di 1 triliunan ini. Apakah yang terjadi pada dia? Dan bagaimana dengan kita yang galbay hanya sekitar 10 juta, 90 juta, atau sampai 100 juta? Apakah bisa aman seperti dia? Nah, kita bacakan dulu ini sebagai sharing dan penguat kalian yang masih galbay sampai hari ini, yang belum berani galbay ataupun yang galbaynya sedikit tapi jantungannya luar biasa. Nah, seperti kita baca ya, es pinjam ekstra 67 juta, es pinjam penjual 598 juta, keterlambatan 372 hari, totalnya 763 juta. Nah, itu tagihan di awal tahun. Kemudian di 19 Agustus kemarin datang lagi tagihan dengan total 1 miliar 411 juta 400 200 rupiah. Berarti yang galbay sampai 1 miliaran itu banyak teman-teman ya. Jadi apa yang dia lakukan sampai hari ini, apakah dia masih aman? Buat sharing aja, saling menguatkan. Gue mantan seller di Oren, bangkrut, udah galbay total 760 juta. Kalau dihitung sama bunga dendanya tembus 1,4 M karena denda mentok 100% selama galbay 17 bulan. Hanya es pinjam dan es peleter yang sempat saya cicil. Es pinjam ekstra dan es pinjam penjual saya nggak bayar sepeser pun semenjak 17 bulan lalu. Takut, tentu saja awal-awal takut, itu sifat manusiawi. Lama-lama akan berlalu juga, semua ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi dibawa fun aja kalau galbay. Utamakan anak, istri, dan keluarga. Hutang gak akan membuatmu di penjara. Itu hanya masalah perdata saja. Masa depan Anda, anak, dan keluarga dan masih panjang. Jangan sampai suram hanya karena galbay pinjol. Betul, saya katakan sama kakak ini 100% betul. Perkara disebar data, perkara masuk ke dalam sidik OJK kayaknya udah nggak masuk ke dalam pikirannya. Yang jelas selama saya masih bisa makan, selama saya masih bisa bekerja, saya jalan terus. Nah, itu betul sekali teman-teman ya. Jadi yang galbay 10 juta, 100 juta, 50 juta itu masih aman. Karena di atas kalian masih banyak sekali yang galbay sampai miliaran dan mereka masih hidup sampai hari ini. Jadi ini bukan alasan buat kalian yang masih gaya lubang tutup lubang, masih tidak bisa memberanikan diri untuk terlepas, masih memaksakan diri untuk terus-terus bermain dengan pinjol. Karena pinjol sekali kita main akan terus-terusan main karena kita merasa tidak puas. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang galbay dengan nilai di atas ratusan juta itu bukan kalian saja. Arti ini membuktikan bahwa kalian yang galbay 30 juta, 40 juta itu juga bisa aman dan masih hidup sampai hari ini. Hanya saja psikis kita yang berbeda-beda, bahkan masih terbujuk rayu dengan orang-orang yang mau membantu kita, yang mau menyelamatkan kita, yang mau membersihkan nama kita, menghapus data kita dan segala macam. Itulah yang membuat sebenarnya pinjol itu semakin runyam. Jadi buat teman ini pelajaran banget ya buat kita semuanya ya. Yang galbay 1 M aja masih hidup sampai hari ini, apalagi kita yang galbay mungkin hanya sekitar ratusan ribu ataupun 1 jutaan ataupun di atas 10 juta. Itu menunjukkan bahwa sikap mental kita yang paling utama setiap kita galbay. Kalau kita belum siap galbay, jangan lakukan. Karena kalau kita coba-coba untuk berani terjun galbay tapi kita tidak mempunyai mental yang kuat, kita akan diperdaya oleh orang-orang dengan modus mau menyelamatkan kita. Ya, ujung-ujungnya hanya satu lubang, terakhir banyak sekali yang terbuka karena kita belum siap untuk galbay.
gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa Galbay sampai hari ini masih aman. Galbay sampai hari ini masih didukung oleh negara karena negara belum menjatuhkan hukum apa-apa buat kita yang Galbay. Jadi fokus saja untuk keluarga kita, fokus perbaiki hidup lagi. Hutang masih bisa dibayar, yang penting kita terus berusaha. Dan perlu dipastikan lagi, setiap kita akan mau melunasi hutang, pasti akan banyak penipuan, modus, dan juga orang-orang yang akan mengincar uang kita agar kita tidak bisa melunaskan hutang itu. Nah, fokusnya adalah satu, pinjol itu kaitannya adalah kita aplikasi dengan pinjolnya, bukan dengan orang lain. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Yang masih Galbay, silahkan lanjut Galbay. Ingat saja, fokus dengan kehidupan kalian, fokus dengan keluarga kalian. Jangan paksakan diri kalian melampaui batas kemampuan kalian. Yang kalian tahu adalah hari ini saya berusaha untuk baik, besok saya akan terima hasilnya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasinya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.